Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sore hari ini bersama Abdul Fadi kembali untuk mempertanyakan tentang masalah tanya jawab agama. Baik, saya mulai dengan pertanyaan ya, Abi ya. Boleh, Begini, silakan. Abi. Atau Arjun ya? Iya, begini Abi. Saya ini pengalaman yang sudah saya alami ini udah sekian tahun. Tapi di hati saya ini masih ada rasa keraguan dan ketidaknyamanan gitu. Jadi kalau tidak dipertanyakan dia Abi, ini bisa menjadi penyakit. Jadi lebih baiklah saya pertanyakan tentang masalah ini Abi. Apa itu geran? Tentang begini Abi. Pernah saya sholat di suatu musola. Kebetulan waktu itu pemimpin imamnya agak tua, memang udah berumur. Jadi ketika saya sholat isya di situ, dipimpinlah oleh imam tadi. Satu rakaat aman, tidak ada apa-apa, ya aman aja. Tenanglah kami melaksanakan sholat berjamaah tadi. Udah keduanya, Abi. Begitu sujud yang terakhir, setengah jam, Abi. Sampai leher sakit ini. Setengah jam tuh ngapain? Menunggu sujud tadi. Artinya imamnya sujud. Imam sujud. Makmumnya sujud. Tapi udah setengah jam. Setengah jam imamnya dalam sujudnya? Tidak, kita menahankan si makmum tadi menahankan udah hampir setengah jam kok nggak bangkit si imam. Jadi perasaan si makmum tadi apakah imamnya meninggal ini macam mana kan begitu kan. Jadi begitu saya lihat keluar karena kebetulan saya waktu itu di depan ya kan mesti saya posisi di belakang imam. Di belakang imam kan mesti saya menggantikan. Begitu saya tengok ke depan, subhanallah, tidak ada imamnya. Masya Allah. Jadi imamnya lari? Imamnya lari. Masya Allah. Sementara baru 2 rakaat kami sholat. Bagaimana ini untuk melanjutkannya? Tapi tak banyak pikir, saya lari ke depan, saya teruskanlah. Jadi Atau Arjun menggantikan posisi imam? Iya. Saya lah meneruskan untuk menambah 2 lagi. Sampai selesai? Masya Allah. Udah gitu saya pimpin ini tadi, sampai selesai. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Heranlah kami, sama-sama pandang-pandangan dengan makmum yang lain. Heran dia kemana imam tadi? Hilanglah imam tadi. Sesudah tak lama kemudian datanglah si imam tadi. Habis sholat tadi kami sudah selesai sholat. Udah habis berzikir kami datang si imam tadi. Ya, maafkan ya anak-anak. Kenapa ya bapak? Terkontut aku tadi. Jadi di sini yang bikin mengganjal hati saya ini karena katanya terkontut aku tadi ini ya berarti kan imam tadi batal. Jadi yang mau dipertanyakan sekarang yang mengganjal hati saya, apakah sah yang sholat yang kami teruskan itu sementara imamnya tidak memberi kode bahasa dia meninggalkan jamaah tadi. Itulah yang bakal saya tanyakan sama Abi. Iya. Baik, Atau Arjun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang kita kenal dengan istilah kalau tidak diserahkan sama ahlinya, hancurlah dia kan. Iya, betul. Jadi betul. Untuk berjamaah pun memang ada itu ketentuan untuk jadi imam gitu. Jadi bukan hanya sekedar kalau dia tua dia bisa imam gitu. Ada persyaratan dalam Islam yang seorang imam itu harus tahu. Jadi syarat yang pertama, imam itu harus muslim. Jadi menjadi imam memang benar-benar muslim. Jadi tidak boleh orang yang tidak muslim menjadi imam untuk sholat berjamaah tadi. Tentu. Karena memang syarat pertama itu muslim. Yang kedua, syarat untuk menjadi imam itu ya atau Arjun, baligh. Artinya orang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak bolehkah khawatir kalau nanti tidak baik dalam sholatnya? Maka meskipun ada sebahagian yang membolehkan anak-anak yang betul-betul mampu, tapi dikhawatirkan jamaahnya nanti ini tidak baik ketika imamnya memang bukan dewasa. Nah, yang paling penting lagi yang ketiga, bahwa imam itu harus berakal sehat gitu. Jangan pula orang mabuk begitu pulang dia wudhu dia baru siap mabuk menjadi imam dia. Entah apa yang dibacanya ya kan. Inilah yang kacau. Jadi yang dikatakan akal sehat bukan hanya apa istilah sekarang ODGJ. Orang yang dalam gangguan jiwa, bukan itu. Orang yang dalam mabuk pun termasuk dikatakan orang yang tidak berakal sehat. Jadi tidak benar
atau tidak boleh seorang imam itu dia tidak berakal sehat, baik karena akalnya terganggu karena khamarnya, mabuknya, atau memang jiwanya yang tidak sehat. Jadi kan begini Abi. Nah. Jadi kalau kita hitung-hitung berarti imam ini kurang ilmunya kan gitu. Nah, Ah. baru syarat yang berikutnya itu dia tuh. Hmm. Syarat berikutnya bahwa yang menjadi imam itu harus tahu tentang sholat, harus tahu rukun sholat, harus tahu juga bacaan sholat, harus bagus juga bacaannya. Oh begitu. Gini Abi. Kami kan waktu sholat udah ada mau dimulai. Karena kami pikir dia orang tua. Jadi orang tua itu, dia orang tua kita hormatilah, dia jadi imam. Rupanya yang saya ingin tahu itu kalau muda dengan tua bukan berarti dia tidak wajib menjadi imam ya. Jadi kata Rasulullah, kalaupun ada di antara orang yang berimam, orang yang pertama kali di antara kamu itu adalah orang yang pandai tentang kitabullah. Orang yang paham bacaannya benar, mengerti Al-Quran itu syarat pertama. Kalaupun ada yang memang dua-dua mampu, yang paling pertama adalah siapa yang pertama kali ikut hijrah gitu. Kalaupun sama-sama waktu itu hijrah, siapa lagi yang pertama kali yang syahadat duluan gitu. Jadi kalaupun sama-sama udah syahadat, siapa yang paling sering kali melakukan sunnah Rasulullah, baru itu yang pantas dan layak untuk jadi imam. Jadi keilmuan bukan hanya dikarenakan dia mengerti, tapi dia harus memahami bacaan sholat yang benar, rukun-rukun sholat, sehingga jamaahnya akan lebih sempurna gitu. Nah, berhubungan sama imam tadi ya, kita sebutkan aja lah wa'aji tadi gitu. Wa'aji tadi yang. Jadi kalaupun Wak tadi yang jadi imam, ya mohon maaf lah kalau dia udah haji atau belum, saya mohon maaf lah ya. Kita anggaplah ya imam tadi ini di kategori berikutnya bahwa syarat jadi imam tidak boleh berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Jadi si imam ini, kenapa dia tadi? Apa katanya tadi? Takuntut aku katanya. Allah, takuntut. Takuntut aku tadi bahasa kampung lah itu. Memang di dalam Islam buang angin pun ada dua itu. Nah, ada membatalkan wudhu ketika buang angin. Buang angin ada dua istilah dalam Islam. Yang pertama bisaut. Bisaut itu artinya buang angin dengan suara. Itu namanya durat. Kalau Anda kedengaran dia buang suara, mungkin kita nggak bertanya-tanya lagi. Kita langsung ke depan. Pokoknya dalam Islam bersuara dia buang anginnya nama durat. Tetap batal. Yang bahaya ini kadang yang biduni saut tanpa suara, tapi nyaris. Makan jengkol pula tadi. Jadi kalau tak bersuara pun namanya apa? Pusya. Jadi kalau bersuara buang angin namanya durot. Kalau tak bersuara namanya pusyak. Jadi durot atau pusyak sama-sama membatalkan wudhu. Nah, jadi sebenarnya imam ini berarti mengerti dia ini. Oh, berarti tahunya. Tahu, tapi salahnya kenapa tak ngasih kode? Setidaknya di kuitnya lagi tuh. Dia kasih kode lah di kuit, dia batal. Jangan main tinggal aja setengah jam pula lah tuh ditinggal. Jadi kalau kami turuti terus kami sujud gitu, patah leher makmum semuanya. Jadi yang atau Arjun harus pahami di sini, apakah jamaahnya bubar? Tidak. Karena memang alhamdulillah atau Arjun menggantikan posisi yang menjadi imam tanpa harus bersuara. Tapi kalau bersuara bisa batal. Batal bukan jamaahnya yang bersuara tadi. Oh, bukan berarti jamaah semua. Jamaahnya kan bisa ada yang lain menggantikan. Tapi kalau udah ada yang ngomong misalnya, kok kacau kita, batalnya. Datang yang sebelah, untung aku nggak ikut-ikut ya, batal juga. Jadi sarannya menggantikan itu jangan keluar suara. Iya, harus menggantikan, langsung masuk ke posisi imam, melanjutkan sampai selesai. Gitulah kira-kira itu Arjun. Jadi saya pikir begini, sebab dia kena orang tua, dia wajib jadi imam. Rupanya tidak begitu. Tidak aturan itulah yang saya tadi sampaikan, Abi Fadli sampaikan.
kalau yang pertama kali yang betul-betul memahami kitabullah. Oh, iya. Kalaupun dia sama-sama paham, pertama kali siapa yang hijrah? Kalau sama-sama hijrah, pertama kali siapa yang duluan syahadat? Kalau sama-sama syahadat, siapa yang pertama kali atau yang sering sekali melakukan sunnah Rasulullah? Itulah. Jadi dalam hukum Islam atau Arjun, kalaulah imamnya benar, maka semua mendapatkan pahala. Tapi kalau imamnya salah, maka makmumnya dapat pahala. Hanya imam sajalah yang menanggung dosa. Bukankah imam tadi sebab makmum semua batal sholatnya, Tidak. imam yang menanggung dosa makmum? Iya, Iya, begitu. iya. Oh, Imamlah yang berdosa, sementara makmumnya tetap mendapatkan nilai. Karena makmum tak salah. Itulah beratnya Berarti berat. kalau kita mau menjadi posisi sebagai Imam. imam. Kira-kira begitu. Jadi pun kalau kita tidak kita menjadi imam, tapi di belakang imam tuh kita bisa berisiko juga ya. Oh iya. Kan harus ada persiapan juga. Ya, Andai artinya masih ingat atau Ardin yang kita bahas kemarin iya, bahwa posisi di belakang imam seharusnya adalah orang yang benar-benar paham dan mengetahui hukum dari berjamaah. Mungkin gitulah. Baiklah Habib Ardi, penjelasannya rasanya udah panjang lebar, rasa udah. Oh, berarti itulah yang penyebab harus kita menjadi imam. Emang harus kita pertanggungjawabkan dulu apakah benar-benar ilmu kita udah memang mampu untuk menjadi imam, kan itu. Lebih baik kalau memang tak ada kemampuan untuk menjadi makmum aja lah, begitu lah, ya kan. Jadi seperti saya ulangi kepada jamaah sekalian, semua yang mendengarkan di videonya atau Arjun, bahwa imam punya syarat pertama muslim, Iya. kemudian dia harus baligh, kemudian dia sehat akalnya, lepas dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian dia mengetahui bacaan sholat, rukun sholat, kemudian juga dia tidak sedang dalam keadaan makmum. Artinya dia bukan posisi makmum, karena dia harus menjadi posisi imam. Itu bagian dari yang terpenting, syarat lah, sebahagian dari syarat kalau kita mau menjadi imam untuk sebuah sholat jamaah. Terima kasih Habib Ardi atas penjelasannya. Itulah tadi obrolan kami agar saya mendapat penjelasan. Untuk kedepannya tidak akan melakukan kesalahan lagi apabila saya ingin menjadi imam, kan gitu. Jadi kita sudahi aja Habib. Oke, terima kasih dari saya Abi Fadli. Jadi Jangan apa lupa lagi? ya, mampir juga ke channelnya abifadli.au di YouTube channel Abi Fadli AU. Terima kasih dari kami sama-sama. Atau Arjun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.